selamat datang Kak Jasmine Jawi di Mindful Festival 2024. Mungkin salaman dulu boleh ya Kak Jasmine ya? Oke, nah boleh Kak silakan duduk ya. Oke, ini Oke. mic-nya. Terima kasih. Nah, ini pertama kalinya kah Kak Jasmine ke Surabaya atau mungkin ini sudah beberapa kali Kak Jasmine? Aku lahir di Surabaya sebenarnya. Bapak Oke. ibu aku juga orang Surabaya, cuma umur 4 aku pindah keluar dari Surabaya. Jadi ini pulang kampung sesungguhnya ya. Oke, pulang kamu satu hari ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Kak Jasmine sebenarnya topiknya menarik sekali ya. Tentang love compassion for animal. Betul ya Kak Jasmine ya. Dan hari ini saya akan menemani Kak Jasmine, mungkin kenalan dulu Jessie ya Kak nama saya. Yes. Dan kita di sini akan mengobrol mungkin sekitar 60 menit ke depan Kak Baik. Jasmine. Jadi jangan bosan sama wajah saya ya Kak Jasmine ya. Oke, nanti kita sharingnya santai-santai aja Kak Jasmine. Mungkin sebelum teman-teman di sini menanyakan pertanyaan, saya dulu boleh ya Kak Jasmine Boleh ya. banget Ini dong. privilege-nya MC ya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kepo duluan sama apa yang mau disampaikan oleh Kak Jasmine. Oke. Nah, sebenarnya topik ini sangat menarik. Tadi sudah diperkenalkan sama MC kita, Kak Jasmine. Kak Jasmine adalah seorang intuitive animal communicator. Betul ya Kak Jasmine ya? Betul. Mungkin di sini para hadirin juga merasa baru pertama kali mendengar istilah tersebut Kak Jasmine. Apa betul para hadirin? Atau saya saja Kak Jasmine ya maksudnya ya. Tapi nggak apa-apa, apa-apa. sekilas tentang intuitive animal communicator itu apa sih Kak Jasmine? Mungkin boleh diceritakan dulu. Intuitive animal communicator adalah seseorang yang berkomunikasi dengan fellow animal secara dua arah, mengirim dan menerima pesan. Dengan cara intuisi, dengan menggunakan intuisinya, dengan menggunakan telepati. Jadi kalau di saya sendiri sebenarnya saya mengambil jalurnya dengan berhening ya. Jadi kita melatih intuisi atau mengakses intuisinya dengan berhening agar kita bisa mendengarkan apa yang mereka katakan kepada kita. Gitu. Jadi oke, kayaknya kurang dekat, mohon maaf ya. Agak grogi saya. Jangan Jadi- grogi lah Kak Jasmine. Jadi itu dia yang dilakukan oleh seorang intuitive animal communicator adalah berkomunikasi dua arah dengan fellow animal untuk memahami dan mengerti mereka dari sisi mereka sehingga kita bisa berdiskusi mencari jalan tengah jika ada masalah dan bisa menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dengan fellow animal antara human guardian dan fellow animal ya begitu. Oke, jadi kalau bisa kita bilang perantara gitu ya Kak Jasmine, betul tidak? Perantara antara. Kalau perantara mungkin yang profesionalnya ya. Itu Oke. dia makanya kenapa saya menggelar workshop agar semakin banyak manusia bisa lebih mengerti dan memahami fellow animalsnya. Jadi nggak perlu lagi perantara, udah ngobrol aja Oh. gitu langsung dengan fellow animals yang di rumah misalnya. Oke, berarti kalau saya mau daftar gitu bisa ya Kak Jasmine ya? Bisa dong. Saya bisa ngobrol sama hewan nanti ya Bisa. para hadirin ya. Oke, jadi menarik sekali sebenarnya Kak Jasmine. Jadi menggunakan intuisi. Yes. Seperti meditasi begitu Kak Jasmine atau bagaimana? Oke, sebenarnya lebih ke arah mengheningkan pikiran sih. Jadi saya percaya pada saat kita berhening dan pikiran menjadi lebih less crowded, kita bisa lebih mendengar pesan-pesan yang hadir yang sebenarnya mungkin pada saat kita lagi banyak pikiran gak bisa kita dengar. Contoh misalnya pesan semesta atau apa isi hati atau juga salah satunya adalah suara dari fellow animals kita gitu. Dan pada saat berhening itu kita bisa lebih mendengar apa yang mereka katakan gitu. Nah jalur yang saya pilih adalah dengan meditasi karena selain mendapatkan pesan dari mereka juga banyak sekali juga manfaat meditasi yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama narasumber yang lain. Halo sama Nera. Gitu jadi seperti itu sih. Jadi makanya kenapa saya memilihnya dengan jalur meditasi gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Jasmine, sudah berapa lama sih Kak Jasmine berkecimpung di hal seperti ini? Hal seperti ini 2019 kayaknya. Jadi aku masih consider myself as a newbie. Jadi ya begitu deh, mari kita terus belajar lah, pasti akan ada sesuatu yang pasti bisa dipelajari setiap saatnya sih. Setiap sesi, setiap klien, pasti banyak banget yang bisa dipelajari. Oke, jadi artinya yang bisa menjadi intuitive animal communicator itu semuanya bisa ya Kak Semua, Jasmine? seluruh makhluk tanpa terkecuali termasuk manusia. Oke. Siapapun itu, karena ini sebenarnya keterampilan yang kita udah punya dari lahir gitu. Karena intuisi itu kayak otot, semua orang punya. Tapi apakah kita mau melatih, kita mau menginvestasikan energi dan waktu kita setiap harinya untuk melatih intuisi itu, apa tidak gitu. Kalau Aderai kan otot juga punya otot, tapi Aderai menginvestasikan energi dan waktunya setiap hari untuk melatih ototnya sehingga kuat kan. Jadi Aderai sama kita, sama aku misalnya beda banget kan kekuatan ototnya. The same thing with intuition juga gitu. Jadi pada saat kita bisa melatih intuisi kita menjadi lebih kuat ya
ya berarti akan semakin kuat juga. Tapi semua dari kita punya, semua dari kita punya otot, semua dari kita juga punya intuisi. Jadi lebih kayak remembering sih, mengingat kembali keterampilan yang sebenarnya sudah kita punya gitu. Oke, jadi ternyata kita sudah memiliki bakat terpendam tersebut ya Kak Sebenarnya Jasmine ya. punya semua Tinggal ya. apakah kita mau mendalami ya atau Betul. melatih diri kita untuk bisa menjadi Betul. seperti Kak Jasmine. Wah menarik sekali ya Kak Jasmine ya. Oke, dan ini saya juga penasaran Kak Jasmine. Hal apa, karena mungkin sebagian orang masyarakat ini apabila memilih sesuatu untuk dia tekuni, beliau pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang. Oke. Nah, saya tertarik untuk mengetahui ya Kak Jasmine, kenapa intuitive animal communicator ini menjadi satu bentuk yang Kak Jasmine mau tekuni? Apakah ada memori yang tersimpan? Apakah ada kejadian di masa lampau yang membuat, wah saya harus benar-benar jadi intuitive animal communicator? Nah mungkin boleh diceritakan Kak Jasmine. Dari kecil memang suka dan sayang sama binatang. Jadi either ada kucing atau anjing di rumah itu dari kecil pasti ada. Dan keluarga besar memang penyayang binatang. Terus aku nggak tahu ya, tapi kayaknya memang udah jalan semesta yang menghadirkan aku ke titik seperti titik ini gitu. Pada saat ada satu titik di mana aku juga kayak, well ya, masih ada kan pasti kayak apa ya kata orang nanti. Orang bilang apa ya, dulu aku kerjanya apa lalu tiba-tiba jadi apa. Pemikiran-pemikiran apa kata orang itu tuh lumayan kencang waktu pas di awal 2019 itu. Dan aku ingat salah satu guru meditasi aku mengatakan, kalau kamu terus memikirkan apa kata orang, lalu kamu meninggal dan misi jiwa kamu belum tercapai, yang repot siapa? Itu aku kayak, iya sih. Lalu terus langsung rubah bio Instagram dan even bio LinkedIn juga aku langsung rubah kayak, ya udah jalannya mungkin seperti ini, ya udah deh aku manut deh semesta maunya diajak kemana, aku berusaha untuk surrender deh apa yang mau diajak kemana, aku coba jalanin dan kita lihat semoga bisa membawa berkah atau mungkin bisa banyak pelajaran yang bisa aku dapat dari perjalanan yang sekarang sih. Itu. Oke, dan akhirnya setelah mencobai diri sendiri ya Kak, Mencobai mengikuti diri kata sendiri, hati lah kalau yes. kita bisa bilang ya. Gimana menurutnya Kak Jasmine? Apakah berhasil? Apakah Kak Jasmine enjoy dengan hal seperti ini atau bagaimana? Sebenarnya mungkin apapun yang dilakukan pasti ada up and down-nya ya. Jadi ya udah dijalanin aja lah dengan segalanya, ya nggak ada yang kekal kan. Happy, naik-naik, nanti turun-turun, terus capek-capek, stres-stres. The same thing with any job aku rasa dalam semua kehidupan pasti anicca ya. Pasti gak ada yang kekal, jadi dijalanin aja. Dinikmati semua happy dan gak ya gitu. Oke, ini sebenarnya tamparan untuk kita semua ya Kak Jasmine, bukan cuma para hadirin termasuk saya. Artinya ya, artinya kita tidak boleh memikirkan terlalu lebih ya Kak tentang apa yang masa lalu, apa yang masa mendatang. Kalau memang kita diberikan jalannya, silahkan bisa dicoba, betul ya Kak Jasmine ya? Ya saya belajar juga tuh jadinya sekarang. Oke, ini kok jadi saya ya Kak Jasmine ya. Oke, menarik sekali. Nanti mungkin para hadirin di sini juga ada yang mau bertanya, nanti ada kesempatannya. Dan nanti juga bisa bertanya apapun mengenai topik yang akan dibawakan Jasmine, yaitu Love Compassion for Animal. Saya lanjut lagi boleh ya Kak Jasmine? Boleh banget. Belum bosan ya? Belum. Mungkin kita Aduh, baru gede banget ya Oh muka iya. kita di belakang ini. Karena layarnya sampai belakang, nggak harus dilihat sampai yang peserta ke 300. Wah, Baik. luar biasa loh. Ini pesertanya tidak hanya dari Wow. Surabaya Kak Jasmine. Ada yang dari luar kota juga. Nah ini benar-benar sangat antusias ya untuk mendengarkan sharing dari 7 pembicara pada malam hari ini. Oke lanjut ya Kak, kita ke pertanyaan berikutnya. Boleh banget. Tadi sih sudah cukup menjawab rasa penasaran saya Kak ya. Oke, Jess. Nanti kalau kurang ya kita versi Instagram aja ya Kak ya. Biar teman-teman tidak bosan nih melihat saya. Oke, dan saya ingin tahu juga ke Kak Jasmine ini. Apakah sudah banyak mungkin pihak-pihak tertentu yang meminta tolong atau mungkin memanggil Kak Jasmine untuk membantu. Mungkin mereka memiliki peliharaan di rumah atau mereka punya masalah dengan hewannya dan mungkin mereka belum mempelajari apa yang seharusnya mereka bisa lakukan juga seperti Kak Jasmine. Jadi beliau itu bingung, gimana ya cara saya bisa berkomunikasi sama hewan. Apakah pengalaman seperti itu sudah ada atau sudah banyak atau sudah sampai lebih-lebih ya Kak Jasmine ya? Mungkin boleh diceritakan yang paling berkesan bagi Kak Jasmine. Aku udah mulai dari 2019 jadi lumayan banyak sih ya. Dan yang sebenarnya main goal, tujuan utama dari intuitive animal communication itu bukan membuat fellow animal itu patuh. Itu yang harus diingat. Jadi kayak, Kak minta tolong dong biar anjing aku gak gonggong-gonggong lagi gitu. Atau bilang dong sama kucing aku biar dia pipisnya dalam litter box mulu misal gitu. Tapi sebenarnya
Em, Niat utama dari mempelajari intuitive animal communication adalah agar kita bisa mengerti dan memahami mereka dari sisi mereka. Jadi biar samalah seperti hubungan antara manusia dengan manusia, kita nggak bisa expecting perubahan terjadi di luar kita kan. Aku nggak bisa expect Jessie untuk berubah atau sesuai mau aku. Tapi yang bisa aku kontrol adalah bagaimana respon aku menghadapi sesuatu yang akhirnya aku bisa lebih mengerti dari komunikasi yang kita jalin. Jadi dari itu sebenarnya aku merasa bahwa main goalnya adalah kita bisa lebih memahami, mengerti mereka sehingga kita bisa jadi lebih welas asih dan memaklumi apapun yang terjadi sama keadaan mereka. Walaupun memang tidak jarang setelah diberi kesempatan untuk berkomunikasi mereka menjadi kayak yang akhirnya aku didengar ya. Akhirnya ada yang dengerin aku, akhirnya aku bisa dimengerti. Mereka jadinya somehow berubah gitu. Tapi ya itu dia, dari sisi kita sendiri sih baiknya untuk tidak terlalu banyak berharap atau berekspektasi karena ya itu dia pelajarannya adalah bahwa ekspektasi keluar itu akan selalu mengecewakan, jadi yang bisa kita lakukan adalah ekspektasi respon kita seperti apa kan gitu. Jadi itu juga berlaku ke mereka menurut aku karena apabila kita sudah lebih mengerti dan memahami mereka dari sisi mereka, harapannya kita jadi lebih banyak welas asihnya ke mereka sehingga kita bisa jadi lebih harmonis hubungannya. Memang boleh banget dan bisa banget kita berdiskusi untuk cari jalan tengah maunya apa, bagaimana harusnya dilakukan agar dua-duanya merasa nyaman. Tapi Indian ekspektasi itu buat aku sebaiknya di fullnya ada di kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan agar respon kita berubah gitu sih. Nah kalau ada pengalaman yang sebenarnya aku ingat banget adalah ada satu kucing kecil, atau kalau misalnya mungkin udah pernah ada yang mendengar ya. Ada satu kucing kecil ini tuh dia sangat dimanja. Jadi lahir sudah bahagia, maksudnya nggak pernah merasakan kesusahan, nggak pernah merasakan kelaparan, ketakutan tuh nggak pernah karena sangat-sangat dimanja oleh si human guardiannya. Lalu waktu itu suatu hari dia dibawa jalan keliling kompleks naik mobil. Pas balik pulang, lalu terus pintu mobil dibuka, ada motor kenceng banget lewat. Jadilah dia kaget karena nggak pernah merasa kaget juga seumur hidupnya. Dia kabur mungkin sekitar 500 meter apa 700 meter lah dari rumah ke rumah kosong. Lalu naik ke attic, naik ke langit-langit. Nah sebenarnya yang memelihara dia adalah si ibu gitu. Tapi yang menghubungi aku adalah anaknya. Terus dia bilang, iya nih mbak gimana ya, dia gak mau turun. Nah pertama kali aku ngobrol sama dia, aku membujuk dan dia cuma bilang waktu itu, gak mau turun, di bawah ada ular gitu, takut. Tapi aku merasa bahwa ular itu bohong, itu cuma rasa takut dia doang aja gitu. Terus waktu itu aku cuma membujuk aja ya, kalau misalnya kamu gak turun kamu susah makan loh, susah minum gitu. Nah, aku cuma bujuk-bujuk tidak berhasil, lalu akhirnya ditaruh makanan dan minuman sama ada orang yang jaga warung di situ dimintain tolong nomor telepon segala macam, jadi kalau misalnya dia turun bisa dihubungin. 2 hari kemudian aku dikontak lagi dan bilang dia belum mau turun mbak. Waktu itu malam-malam dan aku cuma waktu itu aku hanya ngomongnya, aku gak membujuk dia lagi. Yang aku cuma bilang adalah, oke aku tahu ini adalah hidupmu. So it's your life and your life alone. Jadi semua keputusan ada di kamu. Cuma aku mau ingetin bahwa kamu selalu punya pilihan. Yang satu kamu boleh nih gak menghadapi rasa takutmu yang kamu bilang kayak ular di bawah itu. Tapi berarti kamu akan terus tinggal di sini, kehujanan, kepanasan, kurang susah makan, susah minum, kotor. Tapi tapi nggak apa-apa, kalau nggak mau dihadapin rasa takutnya ya nggak apa-apa, lanjutin aja tinggal di sini gitu. Tapi kalau misalnya kamu berani menghadapi rasa takutmu yang kamu bilang adalah ular, yang belum tentu ular, maka kalau kamu udah bisa menghadapi itu, kamu bisa akan pulang ke rumah dan hidup lagi dengan nyaman. Your choice, your life, your choice. Terserah, aku nggak bisa maksa kamu untuk membuat keputusan. Cuma mau ingetin itu aja. Dan dia kayak aku merasa waktu itu dia cuma diem dan mendigest, mencerna itu. Habis itu terus ya udah, aku cuma bilang ke human guardiannya, aku cuma mengatakan ini ya, karena aku rasa membujuk nggak akan membantu. Malam itu Jakarta hujan badai, besok pagi jam 6 aku di WhatsApp bilang mbak dia akhirnya turun. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan gitu. Nah terus itu malah suatu tamparan buat aku. Ini anak kucing yang manja banget, yang penakut banget. Dia berani loh untuk menghadapi rasa takutnya yang dianggap sebagai ular besar kemarin. Dia berani, Jasmine kamu berani gak? Itu adalah tamparan besar buat aku yang ngerasa kayak anak kucing yang manja ini tuh yang gak pernah merasakan kesusahan berani loh menghadapi rasa takutnya. Apakah kamu berani? Itu yang aku ingat banget sih pelajaran ngomong sama si anak kecil ini. Wah ini menarik sekali ya Kak Jasmine ya, meskipun ini objeknya itu hewan, Yes. tapi sebenarnya bisa banget ya Banget, diterapin banget. ke kehidupan kita sebagai manusia. Wisdom kita bisa dapat wisdom dari mana aja ya, itu sih aku percaya. Oke. Semua makhluk adalah guru kan ya. Betul. Jadi ini satu pembelajaran yang menurut kita cukup unik Kak Jasmine. Mungkin kita sudah terlalu terbiasa di edukasi atau dimotivasi dengan
orang. Tapi mungkin kalau hewan belum Kak Jasmine ya. Saya juga belum pernah nih, ini pertama kali dan itu cukup ngena ya Kak Jasmine ya. Di hati saya kayaknya nancap nih ya. Berarti saya di rumah tidak boleh takut ya kan. Kalau saya setiap takut saya ya ingat sama Kak Jasmine lagi. Berani keluar dari zona nyaman nggak, itu sih sebenarnya waktu itu. Poinnya aku rasanya di situ. Oke, dan itu benar-benar tantangan di anak-anak muda zaman sekarang loh Kak Jasmine. Kayaknya nggak cuma anak muda deh, semua orang. semua ya, Kayaknya Kak, aku ya? bukan anak muda ya. Kak Jasmine masih muda ya, setuju ya para hadirin ya. Oke, nah itu menarik sekali Kak Jasmine. Jadi akhirnya dari saat itu Kak Jasmine memutuskan untuk tetap, oke saya mau meneruskan passion ini atau bagaimana Kak Jasmine? Enggak sih, tetap bandel ya namanya manusia. Adalah pasti fear-fear, tapi ya beberapa pelajaran pasti akan masuk dari sesi-sesi itu, pasti akan ada pelajaran-pelajaran yang buat aku kayak ini nggak boleh dilepas begitu aja pelajaran-pelajaran ini. Salah satunya. Oke, nah mungkin ya Kak Jasmine, saya lemparkan dulu ke para hadirin ya. Boleh. Mungkin di sini para hadirin ada yang mau bertanya mengenai love compassion for animal. Jadi siapapun di ruangan ini boleh sekali untuk mengangkat tangannya. Nah sudah ada yang pertama ya. Teman-teman panitia boleh dibantu Silakan teman-teman panitia. ya. Ada Angkat kakak tangannya berbaju navy ya. Benar ya berbaju navy, bisa dibantu untuk mikrofonnya. Boleh dibantu sebutkan nama Kak. Sandy. Nama, asal dan juga pertanyaannya ya Kak ya. Ya, halo Jasmine. Hai. Ya, kita ketemu lagi akhirnya. Yes. Ya, ini sebenarnya Jasmine sama saya berkawan sudah Lama Lama banget banget. dari kita adopsi kucing pertama ya. Reuni Iya, iya, ini iya, ya Kak iya, ceritanya iya, ya. reuni, Wow luar biasa. Oke, 2015 silakan. kayaknya ya. 2015 ya. Nah, pertanyaan saya adalah dulu belajar berapa lama ya ini? Ankom ya? Ankom. Aku mulai belajar 2019 tapi ada banyak guru sih yang aku belajar dari. Jadi sebenarnya semua guru intinya sebenarnya sama, tapi ujungnya adalah whether you practice it or not on daily basis sih. Kalau misalnya kita nggak berlatih belajar dari berbagai tempat terus nggak dilatih tiap hari, ya kelar lupa aja. Tapi karena waktu itu memang mau nggak mau akhirnya berlatih tiap hari, apalagi pandemi, jadinya terus beneran di rumah terus isinya meditasi mulu, jadinya akhirnya keasahnya pada saat itu. Jadi sebenarnya belajarnya praktis tiap hari aja sih, pasti ntar lama-lama juga, Sandy pasti juga bisa lah. Jadi aku mau cerita dikit, Sandy itu punya kucing namanya Dung Dung dan kita sama-sama adopsi dari Let's Dog Indonesia. Tahun 2000, aku adopsi 2013 sih. Dung Dung lebih tua ya dari Madison ya. 2012. 2012 Dung jadi terus Madison. Madison ya, jadi waktu itu Let's Dog Indonesia lagi hits-hitsnya di Facebook dan Dung Dung adalah presiden kucingnya waktu itu, Madisonnya menteri perdagangan. Tapi Dung Dung sampai sekarang berarti udah berapa ya umurnya? Dung Dung itu tua banget karena waktu ketemu aja udah mungkin 2 tahunan. 2 tahun ya. Jadi ya memang kebetulan panjang umur. Panjang Pak Pres. umur, udah pindah dari Jakarta ke Surabaya ya. Iya, dan Madisonnya baru berpulang Desember kemarin umur 12 tahun gitu. Jadi pas dan Dung Dung sama Madison ini sama-sama hitam putih, kucing sapi. Jadi seneng banget ada Sandy di sini. Ya, ya. Sedikit cerita ini, kita dulu tuh waktu sama-sama newbie, ya itu nggak memahami sifat-sifat kucing Yes. ya. Jadi kita ajak Dung Dung sama Madison itu play date. Kita nggak nyadar kalau kucing itu nggak suka play date. Nggak suka, iya. Jadi akibatnya mereka cuman sembunyi. Di dalam kotak. Yang play date orang tuanya aja. Yang playdate orang tuanya aja itu egois manusia. Nah itu dia sih. Kadang-kadang adalah kalau kucing sebenarnya mereka nggak suka travel kan. Well mostly nggak semua. Nah itu dia kalau misalnya playdate kayak gini jatuhnya sebenarnya dan mungkin ego manusianya yang mau show off atau apa gitu. Betul, didandanin gitu ya biasanya Kak Ada Jasmine yang ya. suka kok, kodennya ada yang suka. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Saya curious aja, kalau misalnya biasa kita kan Ankom itu ke hewan yang bersosialisasi dengan manusia. Jadi kayak misalnya anjing kucing itu kan jelas-jelas bersosialisasi ya. Mereka mendekat, minta disayang-sayang. Nah kalau spesies lain nih, misalnya cicak gitu. Itu apakah bisa diajak berkomunikasi atau enggak sih sebenarnya? Oke, thank you. Terima kasih ya Kak. Jujur aku pernah ngobrol sama cicak dan tomcat dan nyamuk. Jadi bisa juga, jadi semua jenis fellow animals baik yang di rumah domesticated atau yang garden animal seperti capung, kupu-kupu, cacing, tomcat tadi aku bilang nyamuk dan cicak. Atau wildlife yang ada di orang utan atau lumba-lumba, paus juga semua bisa diajak berbicara
dengan cara yang sama. Bahkan sebenarnya salah satu guru aku pun menyebut dirinya sebagai interspecies communicator, bukan bukan animal communicator lagi gitu. Karena menganggap bahwa semua spesies yang memiliki kesadaran in a way, itu bisa diajak berkomunikasi melalui cara ini. Gitu. Oke, menarik ya Kak. Sebenarnya pertanyaan Kakak yang tadi itu juga termasuk wishlist saya ya. Saya juga kepo, apakah hewan-hewan seperti itu bisa diajak berbicara? Ya mungkin biasanya di rumah kan sering ada yang lewat, ada apa ya. Kita tuh bingung Kak Jasmine, apakah itu bisa? Tapi ternyata bisa, luar biasa ya Kak Jasmine ya, para hadirin semua ya. Jadi sebenarnya di workshop yang biasa aku adakan itu hampir tiap bulan, itu pasti akan ada latihan-latihan di mana kita akan mencoba berbicara dengan wildlife atau juga si binatang random yang ada di rumah gitu. Yang bukan pet gitu. Itu juga sebagai salah satu wahana untuk latihan kalau misalnya di workshop gitu. Oke. Jadi nanti mungkin ya para hadirin sepulang dari sini ya, melihat ada hewan yang berjalan di rumahnya, ya entah itu di tembok atau di lantai, mungkin langsung penasaran. Ini kayaknya ngomong apa ya hewannya ya. Dan langsung mungkin saking penasarannya mungkin WA Kak Jasmine ya. Kak semut saya di rumah ngomong apa ini ya. Wah itu keren banget ya Kak ya. Jadi saking kita sangat melihat dan menekuni intuisi tersebut, kita sampai bisa mendengarkan mungkin suaranya yang tidak suara manusia ya Kak ya. Suara-suara yang maksudnya kita biasanya mendengarkan aja tidak bisa jelas gitu loh Kak. Atau hewan-hewan tersebut ada cara lain, bukan seperti suara-suara saya seperti ini yang Kak Jasmine dengar, tapi ada frekuensi atau apa yang tertentu gitu Kak, yang menandakan oh itu loh jawaban dari hewan tersebut, bukan dari pikiran kita, bukan dari lingkungan. Nah bagaimana cara membedakannya Kak Jasmine? Itu dia makanya dibutuhkan mindfulness ya. Jadinya akan ada yang mungkin apalagi yang baru-baru awal memulai, ini aku nggak tahu aku takut salah misalnya, apakah ini pikiran aku doang, apakah itu memang jawaban dari mereka atau itu self projection dari kita aja. Itu akan berbeda-beda, jadi itu dibutuhkan kesadaran untuk kembali menilik gitu. Ini pikiran aku tok atau ini memang jawaban dari mereka atau ini self projection dari kita. Misalnya kita sudah terbiasa dalam kasus seperti ini, berarti orangnya akan marah. Atau kalau kasus kayak gini tuh anjingnya gak suka. Nah, atau misalnya kitanya sendiri lagi marah. Kalau misalnya digituin aku akan marah nih. Nah itu self projection dan kita bilang oh anjingnya marah. Padahal sebenarnya mungkin anjingnya gak marah. Tapi self projection kita sendiri aja, asumsi kita sendiri misalnya. Itu dibutuhkan lagi mindfulness, kesadaran untuk meneliti lagi ke dalam. Is it their voice, is it my voice, or is it just my self projection. Karena itu ya agak risky ya kalau misalnya ternyata sebenarnya mereka tidak marah tapi kita beranggapan mereka marah gitu. Itu sih, jadi ada perbedaan itu juga. Dan juga mindfulness dalam berkomunikasi secara netral. Karena kadang-kadang asumsi kita misal, oh semua binatang di kebun binatang itu sedih. Atau semua stray cats and stray dogs itu suffering. Itu udah ada asumsi kasihan seperti itu tuh yang mungkin akan clouding, akan membuat sesi komunikasinya menjadi tidak clear gitu. Padahal pada saat kita berkomunikasi itu kita seperti satu wadah yang besar, yang bersih dari segala norma, asumsi dan nilai segala macam. Karena kita beneran mau mendengar mereka mengatakannya apa. Jadi asumsi-asumsi kita juga dilepas dari situ gitu. Karena ternyata pada saat dulu saya minta izin sama Stray Cats untuk gak ngasih makan hari itu misalnya. Itu tuh aku ngerasa guilty banget gitu kan. Karena gak bisa ngasih makan mereka. Tapi mereka kayak iya sih santai aja, ada si Cici itu yang ngasih makan, ada si Koko itu yang ngasih makan, warteg juga buka. Jadi kayak mereka sesantai itu ternyata gitu. Jadi asumsi kita bahwa mereka suffering misalnya, atau asumsi kita bahwa si anjing mahal, ras bagus yang hidup di keluarga kaya raya itu happy juga belum tentu juga gitu. Jadi segala asumsi pada saat berbicara sama mereka tuh memang dilepas. Sehingga itu dibutuhkan netralitas dan mindfulness itu tadi untuk benar-benar mengerti dan mendengar mereka mau mengatakan apa. Oke, dan itu bisa jadi juga alasan ya, kenapa selain kita mungkin mengkontak Jasmine untuk menanyakan hewan saya ini mau mengatakan apa sih, kita juga sebelum itu perlu menerapkan mindful di dalam diri sendiri, betul ya Kak Jasmine? Betul. Karena kalau tidak, bayangkan mungkin kalau Kak Jasmine menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang tersebut, mungkin jadinya akan lebih kacau ya Kak Jasmine ya? Bisa jadi respon sih. yang terjadi ke depannya. Bisa jadi memang apalagi ini kan jatuhnya pekerjaannya halus ya gitu kan. Jadi pada saat kalau misalnya moodnya lagi gak bagus atau keadaannya pas lagi sedih atau lagi marah, itu bakal affecting sehingga memang butuh bagaimana cara untuk bisa tetap balance itu sih. Dan kalau misalnya pas lagi saya merasa oh saya lagi ada masalah ini,
Terus pas lagi komunikasi kayak yang wait, is this me just self-projecting or not? Itu ya hening lagi untuk disadarin sebenarnya jawaban dia atau sebenarnya hanya self-projection saya lagi. Itu dibutuhkan sih untuk itu. Jadi kadang-kadang bahkan nih lucunya adalah kalau misalnya kadang-kadang lagi komunikasi sama mereka fellow animals yang ternyata sangat nurturing. Mereka bisa yang kayak tiba-tiba, hey kamu gak apa-apa mau cerita sama aku? I was like no, karena aku harusnya ngobrol sama kamu, bukan kamu yang interview aku. Terus bilang enggak. Kamu kelihatannya sedih, ayo cerita sama aku. Ada beberapa yang kayak gitu biasanya golden retriever, sama ada kucing-kucing yang agak gendut ibu-ibu gitu tuh, yang kaliko tuh kayak suka gitu kayak yang, ada apa? Coba cerita dulu sama aku, kamu sedih kenapa? Gitu kayak jadi terharu gitu loh, karena mereka malah concerning keadaan aku saat itu gitu. Oh jadi mereka yang tanya ke Jasmine, ini luar Iya, biasa ya. bisa, Saya juga mau sebenarnya Kak Jasmine ya, kalau ada kucing atau hewan apa di rumah saya, tanya Jessie kamu kenapa? Nah kan kita jadi ada teman untuk Kucing bercerita. aku di rumah ya. gak gitu sih, Oh mereka enggak bodo ya amat Kak, ya. oh, baru saya mau mampir ke tempatnya Kak Jasmine ya. Oke saya buka kesempatan lagi untuk para hadirin yang mau bertanya. Untuk paling belakang bisa dibantu panitia? Oke, boleh disampaikan nama, asal dan pertanyaannya Pak? Ya, selamat siang. Saya nama Eka Doko dari Pasuruan. Kak Halo. Yasmin, saya mau tanya, di IG-nya yang Buddhis kan dikatakan Kak Yasmin membantu seperti hewan yang hilang, dia bisa seminggu atau 2 hari kemudian kembali ke rumahnya sendiri gitu. Nah itu bagaimana ceritanya itu, apakah dikomunikasikan ataukah memang dari jarak jauh dia bisa kembali langsung gitu. Oke. Nah yang kedua mengenai betul apa enggak atau ini mitos ya, kucing itu hewan yang dikeramatkan gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyakiti kucing, ketika kita makan tiba-tiba kucing datang itu bisa dianggap seperti dewa yang datang, kita mesti ngasih makan ke dia gitu. Nah itu apakah mitos atau sungguh gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, aku lanjut masalah yang hilang. Jadi memang ada, tapi sesungguhnya aku merestrict sesi yang itu tuh aku merestrict sebenarnya karena sekarang aku tidak membuka kasus hilang. Tapi memang untuk kasus hilang itu bisa kok. Jadi kita bisa berkomunikasi. Jadi 99,99% klien saya juga memang tidak langsung ketemu. Jadi by foto atau video aja. Gitu. Jadi pada saat yang hilang itu memang hanya dibutuhkan foto atau video. Lalu kita coba untuk cari tahu dia ada di daerah mana, mungkin dari gambaran, dari ada suara apa atau ada bau apa. Tapi the thing about fellow animals yang lagi hilang, mereka juga punya free will. Kadang-kadang mereka memang hilang karena hilang tapi masih mau pulang, sehingga mungkin masih bisa dibantu. Tapi ada beberapa dari mereka yang memang merasa bahwa hidup aku sepertinya memang harus berjalan, harus menemukan sesuatu lain di luar rumah yang dimana dia harus lakukan itu, I don't know, somehow untuk menyempurnakan misi jiwanya or something. Jadi ya itu attachment itu yang mungkin harus dilepas juga kalau misalnya kita memang tahu bahwa mereka memang mau perginya karena ada sesuatu yang harus dilakukan untuk hidupnya, untuk pertumbuhan jiwanya. Tapi ya sebagai manusia human guardian yang bertanggung jawab ya memang harus dicari juga, harus diniatkan dicari dulu dengan sekuat tenaga agar mereka ketemu. Tapi kalau misalnya memang ternyata mereka memang tidak mau pulang, ada alasan tertentu, aku rasa ya bagaimanapun juga kita tuh bukan pemilik mereka. That's why aku tidak pernah menyebutnya aku owner, karena aku ada human guardian dari fellow animal aku, karena aku bukan pemilik mereka, tapi aku ada sebagai guardian mereka gitu. Kalau misalnya mereka memang, apalagi misalnya outdoor cats, mungkin mereka memang ada yang kucing-kucingnya memang masih mau adventure keluar. Atau ada beberapa animal kucing yang ternyata bilang bahwa aku memang cuma datang ke situ minta di steril. Setelah itu aku mau adventure lagi karena aku tahu di rumah ini semua kucing yang datang di steril semua. Jadi kok setelah itu aku adventure aku akan bahagia dan baik-baik saja gitu. Jadi kita mesti tahu juga kenapa dia pergi itu. Kalau misalnya mereka memang bingung dan memang mau pulang, ya kita akan sebisa mungkin membantu mereka pulang. Tapi dalam kondisi fisik dalam dunia 3 dimensi harus dibantu juga dengan nyebar flyer lah atau ngomong ke sosial media dan keliling-keliling juga harus dilakukan. Jadi kalau dari sisi Unkomnya memang bisa membantu mereka untuk pulang dengan memberi kisi-kisi rumah di mana atau memberitahu human guardiannya lokasinya si kucing itu lagi di mana sih sebenarnya bisa. Tapi for the record aku sedang tidak membuka kasus itu gitu karena buat aku itu agak draining gitu. Oh, jadi dulu sempat pernah ya Iya. Kak Jasmine ya? Oke, Gitu. semoga terjawab ya Pak untuk Yang pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu. Oh, pertanyaan pertama kedua saya ada sampai mitos lupa. tadi. Saking excitednya dengar penjelasan Kak Jasmine. Oke, Bahwa silakan Kak. kucing itu gak boleh sakit itu apakah mitos? Aku rasa bahwa
semua makhluk harusnya memang nggak disakiti ya, nggak cuma kucing aja gitu. Jadi aku kalaupun itu mitos atau tidak mitos, aku lebih memilih untuk mempercayai itu karena itu tidak menyakiti apapun, nggak ada ruginya juga apabila kita tidak menyakiti kucing dan apabila ada kucing datang lalu harus kita kasih makan. Sebelum mendengar mitos itu pun itu akan selalu saya lakukan sih sebenarnya. Jadi walaupun nggak ada mitos atau mitos, saya percaya bahwa apabila kita hidup di dunia ini sebenarnya sebaiknya mungkin kita bagaimana biar kita bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak makhluk. Kalau salah satunya adalah dengan bisa memberikan kebaikan kepada kucing salah satunya atau fellow animal lain, then why not? At least kalau misalnya kita nggak bisa membantu ya mungkin kita setidaknya tidak menyakiti. Itu sih, jadi whether it's mitos atau tidak ya aku lebih mempercaya bahwa ya kita sebaiknya memang berbuat baik untuk banyak makhluk sih. Including juga kucing, tapi nggak cuma kucing. Karena masih banyak makhluk lain juga yang mungkin orang anggap sepele tapi lalu ya akhirnya terus dengan gampang untuk disakiti gitu. Tapi ya semua makhluk hidup terutama fellow animals memiliki hak untuk hidup dengan bahagia. Nggak cuma hidup aja, itu sih yang aku percaya. Oke, terima kasih ya. Itu sekaligus ada quotes juga ya Kak Jasmine. Apa itu? Sampaikan ya. Kalimatnya Kak, semua makhluk hidup Memiliki hak boleh untuk diulang ya Kak, kalau saya baca nanti tidak terinspirasi sepertinya ya para hadirin. Coba. semua makhluk hidup termasuk fellow animals memiliki hak untuk hidup dengan bahagia, nggak cuma hidup aja. Oke, catatan ini ya untuk kita Oke. semua yang memang pelihara mungkin ya harus ini kan, mungkin diasah gimana caranya gitu ya. Mungkin mau tanya Kak Jasmine lebih lanjut, boleh. Ya, tapi di sini kita buka lagi ya karena jarang-jarang para hadirin Kak Jasmine jauh-jauh ya bisa datang ke Surabaya. Kita buka lagi kesempatan untuk para hadirin yang mau bertanya. Boleh silahkan angkat tangan. Nah, boleh dibantu ya teman-teman panitia. Oke, boleh disebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya Bu. Dari Surabaya, nama saya Foni. Saya Halo. mau bertanya ke Kak Jasmine, bagaimana caranya? Kita kan orang awam ya, kita nggak ngerti. Kok untuk berkomunikasi sama, nah kalau saya sih dogi ya, Iya. sama dogi saya itu gimana caranya? Supaya kita bisa mengerti apa yang dia mau sampaikan atau kita yang bisa bicara sama mereka. Dah itu aja, terima Oke. kasih. Sebenarnya tadi seperti aku bilang bahwa semua orang pasti bisa melakukannya karena itu adalah keterampilan yang kita bawa sebenarnya. Kalau mau tahu bagaimana, mungkin sebenarnya kalau sekarang sehari-hari ibu dengan anjingnya di rumah pasti kan somehow ngerti dia nggak suka apa, dia mau keluar, dia mau main, dia lagi lapar kan kita bisa mengerti ya karena kita hidup dengan dia gitu. Itu adalah sebenarnya sudah salah satu dari intuitive animal communication. Karena secara intuitively kita mengerti mereka maunya apa, mereka nggak sukanya apa. Tapi kalau misalnya memang mau dilatih untuk menjadi lebih detail, mungkin boleh ikut workshop kali ini. Kok aku jadi promosi jadi nggak enak. Jadi biasanya saya menggelar workshop online hampir setiap bulan. Di bulan ini ada di tanggal 28 kayaknya aku juga lupa, ada di Instagram. Itu biasanya kita akan berlatih 1 hari penuh secara online untuk melakukan hal ini gitu, untuk berlatih hal ini. Begitu Ibu. Maaf ya kok jadi promo. Gak apa-apa Kak Jasmine, ini kan terkait pertanyaan ya. Baik, Jadi baik. Ini sah-sah saja ya. Mungkin nanti kalau mau tahu lebih detail Ibu bisa cek Instagramnya Jasmine ya. Apakah Instagramnya? @jasminepj. Oke. JASMINEPJ. Ya. Oke, semoga terjawab ya Bu pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ini semakin panas ya. Para hadirin sudah memulai mencari ya brainstorming. Pertanyaan apa yang harus saya tanyakan? Karena kalau nggak tanya sekarang, saya harus ikut workshop. Nah, jadi kesempatan ya Bapak Ibu ya. Mungkin waktunya juga tidak lama lagi. Saya buka lagi kepada para hadirin yang mau bertanya. Nah, oke, boleh silakan panitia. Nah, dari depan, belakang semuanya dapat bagian nih Kak Jasmine ya. Oke, silakan disebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya Kak. Halo, nama saya Guru dari BDC Surabaya. Mau bertanya sama Kak Jasmine, ini gini, kalau misalnya kita kan di rumah mungkin ada hewan-hewan pengganggu, seperti ya rayap atau tikus atau apa kan mungkin merusak barang. Nah itu gimana cara kita ngomong sama mereka, apakah kita cuma ngomong tolong ya jangan diganggu atau gimana? Soalnya kalau kita melakukan tindakan seperti itu Racun atau apa itu gitu. kan membahayakan. Jadi kita maunya rumah ndak rusak atau barang ndak rusak, tapi juga jangan sampai kita juga melakukan membahayakan nyawa mereka gitu loh. Jadi gimana, apa kita ngomong kayak orang gumun gitu? Apa bukan gumun ya apa?
apa namanya kalau Ngerti gumun. ngigau atau apa gitu. Atau pernah yang ada ngomong gini, di pintu misalnya apa, tikus ya jangan masuk gitu. Dianggap mereka tuh seperti manusia yang bisa baca atau gimana? Oke, makasih. Oke. Pertama mungkin yang mesti disadari adalah bahwa kita tinggal di bumi ini kan nggak cuma kita aja ya, tapi semua makhluk hidup termasuk si kutu, rayap, semut, tikus ini tuh juga ada di bumi ini juga hidup bareng kita gitu. Jadi bagaimanapun juga kenapa mereka ada muncul di tempat kita, pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang menyebabkan mereka masuk. Yang pertama mungkin kalau aku nanya dulu, kamu kenapa ya di sini, apa yang kamu cari? Apa ya yang bisa kita lakuin biar kamu pergi. Karena waktu itu pernah mencoba jadi, tapi ini di rumah teman aku, jadi dapurnya mau direnov, terus banyak banget semut di situ. Terus waktu itu dia cuma bilang, weh ini teman aku atau salah satu peserta workshop ya, aku lupa. Jadi terus dia cuma bilang, ini lagi bentar direnov loh dapur ya. Kalian bisa mati nih, kalian pindah aja nih ke tanah kosong ini, aku taruh gula ya di situ banyak ya, biar kalian pindah. Terus habis itu tapi ditinggal sama dia gak punya ekspektasi apapun. Sejam kemudian dia balik ke situ, semutnya udah hilang dari dapur dan udah pindah semua. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencari win-win solution kayaknya. Kalau tikus mungkin akan lebih susah dibanding semut karena somehow mungkin mereka lebih ngeyel. Jadi mungkin kita beneran bisa nanya apa yang bisa kita lakuin ya biar kamu pindah, karena bagaimanapun juga kamu di sini bisa kita diskusi lah, intinya bisa diskusi kayak gitu. Jadi gini, intuitive animal communication adalah cara agar kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka juga sesuatu yang berbeda lagi. Karena dengan cuma gumun dan bilang, kalian pergi nggak? Kalau nggak pergi aku bunuh nih. Mungkin bisa berfungsi untuk 2-3 tikus, tapi mungkin tikus-tikus yang lain enggak. Jadi kita harus bagaimana tahu cara teknik berkomunikasi dengan baik dan benar dengan mereka, nggak cuma hanya berkomunikasinya aja. Itu sih yang kadang-kadang agak tricky karena ya setiap makhluk hidup punya karakternya masing-masing untuk diajak berkomunikasi. Jadi dicoba kalau misalnya memang ada semut atau ada rayap segala macam, cari tahu misalnya rayap sukanya apa segala macam, ya coba dipindah misalnya. Boleh nggak kamu pindah situ, aku kasih situ. Karena waktu itu it works on some cases gitu, dicoba aja. Nggak akan rugi kan dengan coba, jadi nggak apa-apa. Dari hal yang dimana kita nggak ada expect apapun, yang kayak yang ini kayak nggak mungkin deh. Tapi coba aja dulu, we never know. Jadi nggak apa-apa, nggak ada ruginya kalau mau dicoba. Semoga menjawab ya. Terjawab ya Pak ya. Bener-bener nih Kak, habis pulang dari sini semua ngobrol sama rayap ya, semuanya yang ada di rumah itu diajak diskusi, kamu mau apa. Nanti ya bagi Bapak Ibu yang benar-benar melakukan hal tersebut, boleh ya share di Instagram atau sosial media anaknya ya. Nanti tag ke Yang Buddhis sama Mindful Festival sama Kak Jasmine. Karena ini kan penerapan ya Kak ya. Kalau cuma workshop dan teori seperti ini kan ya mungkin mungkin kita dengarkan aja masuk. Tapi kita nggak bisa dapat sesuatu nih. Tapi kalau pulang kita praktekkan. Saya tuh penasaran ya Bapak Ibu ya. Coba tanya gini deh, waktu itu yang aku tanya dapat ketemu burung waktu itu di pantai, lagi di Bali. Terus waktu itu panas banget dan langit tuh gak ada awan sama sekali. Terus tiba-tiba aku mendengar dia ngomong kayak, tapi nanti sore aja hujan gitu. Kayak yang, oh ya gitu. Iya, burungnya lewat gitu kan, terus dia pergi. Terus dia balik lagi bilang, beneran loh, ntar sore hujan loh. Iya. Terus habis itu kayak aku gak merhatiin lah gitu. Ternyata beneran jam 4 sore tiba-tiba Sanur hujan deras out of nowhere tuh kayak deres banget. Kayak oh iya bener juga. Jadi mungkin boleh dicobain nanya sesuatu yang kita sendiri juga belum tahu jawabannya gitu. Ntar hujan gak? Ini pengganti BMKG ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita gak perlu lihat lagi dari sosmed, dari burung ya Bapak Ibu. Tapi kalau ngobrol sama kucing aku yang udah meninggal Desember itu, aku nanya, Mbak nanti hujan gak Mbak sore Mbak? Menurut kamu aku weather forecast, males. Dia gak mau disuruh-suruh. Jadi nanyanya sama yang di luar aja, mereka biasanya lebih mau kok disuruh-suruh kayak gitu. Ternyata sama seperti manusia ya Kak. Iya banget. Tipe orang itu berbeda-beda. Iya. Oke, ini masih ada waktu teman-teman panitia. Kalau ada mungkin saya mau buka kesempatan lagi, masih ada ya? Satu pertanyaan terakhir. Wah, saya harus berdiri untuk melihat. Coba turun dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan melihat siapa yang Ada saya 2 lihat tangan pertama. tadi kayaknya. Coba diturunkan dulu Ada Bapak Ibu. 3. 1, 2, 3. Nah saya tertarik sama ini nih. Yang deretan sini boleh ya dibantu ya. Nah boleh disebutkan nama, asal dan pertanyaannya Bu. Selamat siang, saya Bu Deni dari Surabaya. Halo Bu Deni. Iya, awal-awal dulu saya memang piara kucing ya. Terus itu kan si cucu saya bilang,
ada translate untuk suara kucing. Dan itu saya coba, kayaknya sih memang benar. Tapi apa itu memang benar? betul-betul Aplikasi benar. atau gimana Ibu? Kayaknya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kucingnya tuh bunyi, ditranslate gitu, keluar. Jadi maksudnya kucingnya ini bicara apa gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah memang kita kayaknya ya komunikasi batin gitu. Tapi saya yang ingin tanyakan itu apa memang betul translate itu? Aku nggak pernah tuh mencoba translate itu Ibu karena sebenarnya pada saat berkomunikasi nggak vokal. Jadi nggak tergantung miau-miau mereka seperti apa atau guguk-guguk mereka seperti apa gitu. Walaupun mereka nggak lagi mengeluarkan vokal juga masih bisa berkomunikasi. Jadi aku sendiri belum pernah mencoba aplikasi itu gitu. Aku nggak tahu sih, jadi aku nggak bisa menjawab itu apakah dia benar apa enggak. Tapi karena mereka berkomunikasi dengan sesama kucing sama anjing pun nggak perlu ngomong, nggak perlu vokal miau-miau atau guguk gitu. Mereka sudah bisa berkomunikasi, jadi nggak selamanya harus ada vokalnya. Oh, ya. Semoga Bukan terjawab. berarti dia bohong ya, aku juga nggak tahu karena aku belum pernah mencoba. Mungkin habis ini bisa di-share nama aplikasinya ya Bu ya ke Kak Jasmine ya. Siapa tahu mau di-trial sama Kak Jasmine. Betul tidak itu ya? Oke, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. makasih. Sami-sami. Oke, sepertinya masih ada waktu ya untuk para hadirin semuanya ya. Betul ya? Masih ada ya panitia ya? Nah, ini memang kesempatan yang luar biasa lah untuk Bapak Ibu semua. Masih ada slot ya untuk bertanya kepada Kak Jasmine. Oke, dibuka lagi, saya buka lagi. Oke, nah ini boleh dibantu panitia? Nanti di list itu berapa total pertanyaan yang dijawab hari ini ya Kak Jasmine ya. Nama, asal dan juga pertanyaannya ya. Oke, halo selamat siang, saya Velita dari Surabaya. Halo Mbak Velita. Halo, aku mau nanya sih, kan ini animal communicating dengan cara intuisi ya. Mm-mm. Aku mau nanya apakah kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain hanya dari intuisi juga? Oke. Kalau iya, gimana caranya membedakan emang itu suara itu memang datang dari orang itu atau animal itu dan gimana cara membedakan? Sebenarnya mirip sama pertanyaannya Jessie tadi, cuma saya masih bingung gitu loh. Iya, terima kasih. Oke, manusia susah karena manusia masih banyak topeng dan persona. Ada fear, ada ego, ada agenda tertentu dan itu membuat jadi lebih susah untuk berkomunikasi secara intuitif dengan mereka. Cuma biasanya manusia yang belum bisa berbicara secara lisan dan tulisan akan lebih mudah. Anak bayi misalnya. Dan waktu itu ada peserta workshop yang punya anak umur 3 bulan, dia bilang dan aku tidak mengajarkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan baby kan. Tapi dia bilang, Mbak aku nyobain loh ngomong sama bayi aku yang umur 3 bulan and it works. Dia bilang gitu, jadi aku gak tahu how she does it, tapi dia bisa melakukan itu gitu sama anak yang umur 3 bulan. Untuk yang sudah bisa, karena semakin gede, semakin banyak demand dan responsibilities dalam hidup yang membuat manusia sehingga lebih mengedepankan logika dibandingkan intuisinya. Anak kecil aja udah harus jadi anak yang berbakti, harus ranking sekian, harus les sempoanya harus bagus misalnya atau apa. Apalagi pas sudah gede, karyawan harus ada target-target lah, harus umur sekian menikah, umur sekian punya rumah misalnya. Itu membuat jadinya manusia lebih mengedepankan logikanya dibanding intuisi. Nah anak-anak yang masih belum punya demand dan responsibilities itu jadinya mereka akan lebih mudah untuk dikomunikasikan secara intuitif. Babies biasanya gitu. Nah untuk membedakan whether it's from them atau it's hanya pikiran kita aja, latihan dan lebih latihannya latihan berkomunikasi dan latihan mindful lagi gitu. Jadi sehingga kita semakin lama akan jadi oh ini loh rasanya kalau salah, oh ini loh rasanya kalau benar. Lama-lama akan ada rasa itu yang bisa kita kenali gitu. Tapi ya sekaligus jadi kalau aku biasanya bilangnya PR-nya adalah meditasi minimal 2 kali sehari. Lalu terus setelah itu mencoba untuk berkomunikasi dengan fellow animal yang bisa dikonfirmasi. Jadi enggak ngambang gitu jawabannya gitu. Ikut workshop deh Mbak. Malah jadi Balik ngajak. lagi kita ya Mohon Kak maaf Jasmine. nih, Nggak pesan apa-apa. sponsor admin. Karena sepertinya banyak yang tertarik ya Kak Jasmine ya. Nanti info-info ya berapa banyak dari peserta di sini yang ikut workshopnya Kak Jasmine. Oke, saya buka terakhir, satu pertanyaan terakhir. Nah pas banget tengah saya ya. Halo. Boleh panitia dibantu ya untuk mikrofonnya. Halo, selamat siang. Nama saya Mutiara. Halo Mbak Muti. Saya dari Surabaya. Sebenarnya
mau terima kasih sama Kak Jasmine karena aku sudah pernah pakai jasanya. Oh, oke. Gitu. Tapi waktu itu yang menghubungi adalah adikku karena berhubungan dengan 2 kucingku di rumah yang pipis sembarangan dan lain-lain. Ternyata mereka saling cemburu gitulah. Nah, gitu. Tapi alhamdulillahnya jawaban dari Kak Jasmine itu memang jelas gitu ya dengan kondisi yang ada di rumah kayak gimana, cara penanganannya kayak gimana, cara menenangkan mereka kayak gimana, dan alhamdulillahnya it works sih gitu. Jadi terima kasih banyak. Oh, terima kasih juga. Gitu. Pertanyaannya adalah sekarang tuh setauku kayak Kak Jasmine kan nggak bisa menerima untuk kasus kucing hilang ya. Dan juga aku baca di beberapa Ankom lain juga nggak menerima kucing hilang karena ngomongnya it took so much energy kayak gitu. Nah, kalau boleh dijawab dan itu kenapa? Kok kenapa kasus kucing hilang itu took the most energy yang dibutuhkan kayak gitu? Oke. Kayaknya sebenarnya nggak semua Ankom kali ya. Kayaknya itu dia kenapa makanya kalau semakin banyak yang bisa berkomunikasi dengan fellow animals maka akan semakin banyak pula karakteristik. Kalau aku mungkin lebih nyamannya adalah yuk duduk yuk mau curhat apa? Kamu kenapa sih kayak gini? Mau cerita apa? Kenapa mama kamu ngeselin ya? Misalnya kayak gitu. Jadi ayo kita duduk bareng dan kita curhat. Karena banyak ada klien yang turn to be friends karena dia banyak banget anjing dan kucing di rumahnya. Itu sampai dia bilang kalau ini kucing anjing gue jadi bisa ngobrol banyak sama lu ya sementara sama Ankom lain enggak gitu misalnya. Karena mungkin nggak tahu, karena itu tadi mungkin ada kecocokan. Karena mungkin aku bisa cocok ngomong sama Jessie tapi mungkin ternyata aku nggak cocok ngomong sama si B gitu misalnya. Karena bukan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar tapi lebih kayak mungkin kecocokannya aja. Nah semakin banyak Ankom mungkin akan semakin banyak karakteristik sehingga semakin banyak fellow animal yang juga bisa merasa nyaman karena begitu banyak pilihan. Aku ngerasa sih bagusnya gitu dan ada kok kayak nggak salah Ankom yang tidak merestrict masalah hilang. Kalau aku sendiri, ini memang harus lebih banyak belajar masalah ego mungkin ya. Jadi lelahnya karena satu mungkin bisa jadi, satu misalnya bisa jadi fellow animalsnya memang susah untuk pulang. Dia bingung pulang. Terutama kalau lagi birahi, mereka sendiri juga tidak sadar mereka kemana perginya, mereka kemana larinya, mereka ada di mana itu rasanya black out. Karena rasanya mirip sakau. Which aku juga belum pernah do drugs ya, tapi itu yang mereka rasakan kayak beneran torture dan suffer gitu. Jadi mereka cuma bagaimana caranya agar suffering ini selesai dalam secepat mungkin gitu. Dan itu yang membuat mereka jadi gak sadar mereka pergi kemana, lari kemana, di daerah mereka lagi seperti apa. Itu somehow di aku sehingga jadi lebih ada rasa kayak yang, duh nih anak kok gak bisa pulang ya, gini mana caranya ya, itu berat. Dan lebih berat lagi misalnya, si human guardiannya kan pasti udah ada ekspektasi, kok dia nggak pulang ya kak, ditemenin dong aku cari kak. Nah itu jauh lebih berat lagi karena I feel like I'm letting two things down, the fellow animals and also the human guardian. Dan itu bisa bikin seharian down sih. Dan jadinya malah aku jadi kurang bisa ngobrol sama yang lainnya dan itu affecting the other. Affecting juga kucing-kucing aku di rumah kalau aku down gitu dan affecting banyak hal. Jadinya boleh coba yang lain aja deh. Kalau aku sih masih bukannya adalah aku boleh deh untuk menyampaikan pesan ke mereka. Mungkin mereka akan ngasih tahu mereka ada di mana, tapi aku nggak bisa membantu membimbing mereka pulang. Tapi ayo pada saat misalnya lagi ada meditasi kolektif kadang-kadang tiap hari Kamis, aku lakukan itu kadang-kadang ada juga yang buat kita kirim cinta kasih buat yang sedang hilang. Maka itu boleh ikutan yuk kita sama-sama kirim cinta kasih ke fellow animal kita yang hilang. Semoga mereka bisa pulang dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu aja sih kalau misalnya aku untuk membantu. Kayaknya nggak tahu capek deh. Boleh coba Mbak yuk jadi Ankom yang bisa untuk hilang biar kita bisa saling bekerja sama gitu. Semakin banyak kan semakin baik. Setuju saya kak. Ya saya cuma mau ngasih kalimat satu. Jessie aja kok gitu. Waduh kak, saya ditodong sama Kak Jasmine ya. Ya coba nanti kita lihat ya kak. Semoga saya bisa mindful seperti Kak Jasmine ya. Enggak lah masih jauh. Aduh ini Kak Jasmine ini ramah sekali ya. Padahal sudah ya kalau kita lihat itu jago sebenarnya kak. Ya kalau di pandangan. Ayam maksudnya, gak apa-apa sih aku bilang ayam juga gak apa-apa. Bukan kak, bukan ayam jago maksudnya ya. Oke, ini sepertinya waktunya tersisa sangat-sangat sedikit ya. Kayaknya kalau ditambahkan pertanyaan sudah tidak cukup. Mungkin Kak Jasmine ada pesan aja deh untuk para hadirin. Apa sih yang mereka bisa bawa pulang Kak Jasmine dari acara ini? Apa ya, masalah
Gini deh, kita coba ngomong bagian apa yang bisa kita lakukan dari sisi kita kalau misalnya memang banyak kekerasan terhadap hewan di luar sana gitu. Apa yang bisa kita lakukan aja. Kalau misalnya kita cuma bisa marah-marah di sosial media, that's not gonna work juga, mungkin bisa lah. Tapi apa yang bisa kita lakukan dalam lingkungan kita sendiri. Terus berbuat baik, sharing kindness to other fellow animals, karena aku percaya bahwa act of kindness pasti akan menular. Pasti akan menginspirasi yang lain, dan rajin-rajin mengirimkan doa untuk seluruh manusia yang ada di bumi. Semoga semakin banyak yang dihaluskan hatinya, dilembutkan hatinya, sehingga lebih bisa menyayangi or at least gak menyakiti fellow animals. Itu sih semakin banyak. Jadi jangan kita membenci si manusia-manusia itu gitu, tapi bagaimana kita bisa mengirimkan cinta kasih kepada manusia-manusia yang masih menyakiti fellow animals itu, semoga mereka bisa terlembutkan hatinya. Itu sih, itu aja kayaknya. Dan pesan ini juga bisa disebarkan ya para hadirin semua ya. Mungkin kapasitas hari ini tuh hanya bisa menampung 300 Kak. Tapi saya yakin di Indonesia sangat banyak orang yang memang mereka punya peliharaan. Jadi besar harapan kita melalui acara ini, Mindful Festival, Bapak Ibu apabila mendapatkan sesuatu dan menurut Bapak Ibu bisa diberikan ya, bisa disalurkan kepada keluarga ataupun teman-teman, tolong ya Bapak Ibu ya bisa di-sharingkan. Karena terlepas dari itu semua, kita cuma pingin makhluk hidup itu semuanya bahagia, betul ya Kak Gak Jasmine? bisa sih sebenarnya semuanya bahagia ya, tapi bisa at ya? least iya. Oke, at least kita berupaya At least kita ya, berupaya Kak Jasmine ya. membantu sebisa kita sehingga bisa meringankan beban yang bisa kita bantu. Oke, luar biasa ya Kak Jasmine. Tidak terasa, ternyata kita sudah berapa menit Kak? Saya nggak bawa jam sih Saya sebenarnya. nggak bawa. 60 menit Kak. Saya tuh kayak ngobrol cuma 6 menit ya tadi ya. Kayaknya kita bisa lanjut lagi nggak sih ya? Kayaknya nggak bisa ya Kak Jasmine ya. Tapi itu materi yang sangat luar biasa dan saya yakin di sini Bapak Ibu semua mungkin sudah mendapatkan ya jawaban yang memang mungkin dari pendaftaran sebulan 2 bulan lalu ditunggu nih. Saya mau tanya ini ke Kak Jasmine. Nah, jadi saya juga berterima kasih kepada Kak Jasmine Jawi telah berbagi kepada kita semua mengenai love compassion for animal. Semoga dengan ini kita juga bisa lebih memahami dan mengerti fellow animal sehingga bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan Kak Jasmine. Terima kasih Terima atas waktu kasih yang banyak disisihkan sudah kepada kita diundang. semua. Kepada Kak Jasmine, saya persilakan untuk kembali ke kursi narasumber. Terima kasih Kak Jasmine.